Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang toleransi kesalahan sistem terdistribusi. Tetapi sebelum itu ada baiknya jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Cindy Cantika Sialagan dan teman saya Rina Widya Sitolo. Langsung saja masuk pada materinya. Adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu tentang toleransi kesalahan sistem. Pokok pembahasannya ada 5, yaitu yang pertama komponen toleransi kesalahan, yang kedua sistem failures, yang ketiga penggunaan redundansi, yang keempat toleransi kesalahan dengan model active replication, yang kelima toleransi kesalahan dengan model primary backup. Komponen toleransi kesalahan. Sistem dikatakan gagal atau fail apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya. Sistem komputer dapat gagal karena kesalahan beberapa komponen seperti prosesor, memori, input atau output device, kabel, atau software. Kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu transient, terjadi sekali dan kemudian menghilang. Jika operasi diulangi, kesalahan tidak muncul. Yang kedua, intermittent. Terjadi karena menghilang, lalu muncul lagi, lalu menghilang lagi, dan seterusnya. Contohnya seperti hubungan konektor yang longgar. Yang ketiga yaitu permanen, terjadi seterusnya sampai komponen yang fault diperbaiki. Contohnya chip terbakar, software bugs, disk head crash. Yang keempat yaitu tujuan perancangan dan pembuatan toleransi kesalahan adalah menjamin bahwa sistem secara keseluruhan mampu terus berfungsi secara benar meskipun fault terjadi. Yang kelima yaitu jadi di sini tidak mensyaratkan individual komponen yang sangat reliable atau andal. Contohnya yang pertama sistem pemantauan dan deteksi kesalahan. Komponen ini bertanggung jawab untuk memantau kesehatan sistem dan mendeteksi kesalahan atau kegagalan. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan jaringan yang dapat mendeteksi pemutusan koneksi atau penurunan kinerja pada saluran komunikasi. Yang kedua, redundansi komponen. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mencapai toleransi kesalahan adalah dengan menyediakan komponen redundan. Ini berarti bahwa jika satu komponen gagal, ada komponen cadangan yang siap mengambil alih fungsinya. Misalnya, server yang dijalankan secara paralel dengan data yang disalin di beberapa server. Sehingga, jika satu server mengalami kegagalan, server lain dapat terus memberikan layanan. Yang kedua yaitu sistem failures. Yang pertama, keandalan sistem atau sistem reliability sangat penting di dalam sebuah sistem terdistribusi karena di dalam sistem tersebut terkandung sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan sangat besar. Fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi fail silent faults atau fail stop faults, atau sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. Yang kedua yaitu Byzantine fault, atau sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Sistem yang mempunyai sifat dalam kondisi normal bekerja akan memberikan respon terhadap input dalam waktu terbatas yang telah diketahui disebut sistem sinkronus. Sistem yang tak punya sifat seperti itu disebut sistem sinkronus. Sistem sinkronus sangat sulit dikelola dibandingkan dengan sinkronus. Contohnya, yang pertama yaitu kegagalan jaringan. Ini adalah salah satu kegagalan umum yang dapat terjadi dalam sistem terdistribusi. Pemutusan koneksi atau penurunan kinerja pada saluran komunikasi atau komponen sistem dapat mengganggu komunikasi dan pertukaran data yang efisien antara komponen. Yang kedua yaitu kegagalan server.
Server adalah komponen utama dalam sistem terdistribusi, dan kegagalan server dapat mengganggu ketersediaan dan kinerja sistem. Kegagalan server dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerusakan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, atau overload. Yang ketiga yaitu kegagalan database. Database adalah komponen kunci dalam sistem terdistribusi yang menyimpan dan mengelola data. Kegagalan database dapat terjadi akibat kerusakan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, atau kesalahan administrasi. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan data atau penurunan kinerja sistem. Selanjutnya yaitu penggunaan redundansi. Pendekatan umum fault toleransi atau toleransi terhadap kegagalan adalah menggunakan redundansi. 3 jenis redundansi. Yang pertama yaitu information redundancy. Metode ini menambahkan ekstra bit untuk membuat sedemikian hingga dapat merecovery informasi yang telah rusak. Contoh yaitu Hamming code ditambahkan pada transmit data. Yang kedua yaitu time redundancy. Sebuah operasi dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulangi lagi. Contohnya, penggunaan atomic transaction. Jika transaction dibatalkan, proses tersebut dapat diulangi lagi tanpa menimbulkan masalah. Metode ini sangat bermanfaat jika fault-nya adalah transient atau intermittent. Yang ketiga yaitu physical redundancy. Pendekatan ini menggunakan penambahan perangkat ekstra. Sebagai contoh ekstra, prosesor dapat ditambahkan ke sistem sehingga jika beberapa prosesor rusak, maka sistem secara keseluruhan masih dapat berfungsi dengan benar. Ada 2 cara untuk mengelola ekstra prosesor tersebut, yaitu active replication dan primary backup. Contohnya, yang pertama yaitu kegagalan jaringan. Ini adalah salah satu kegagalan umum yang dapat terjadi dalam sistem terdistribusi, pemutusan koneksi atau penurunan kinerja pada saluran komunikasi antara komponen sistem dapat mengganggu komunikasi dan pertukaran data yang efisien antara komponen. Yang kedua, kegagalan server. Server adalah komponen utama dalam sistem terdistribusi, dan kegagalan server dapat mengganggu ketersediaan dan kinerja sistem. Kegagalan server dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerusakan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, atau overload. Yang ketiga yaitu kegagalan database. Database adalah komponen kunci dalam sistem terdistribusi yang menyimpan dan mengelola data. Kegagalan database dapat terjadi akibat kerusakan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, atau kesalahan administrasi. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan data atau penurunan kinerja sistem. Yang keempat yaitu kegagalan pemrosesan. Jika komponen pemrosesan dalam sistem terdistribusi mengalami kegagalan, sistem mungkin tidak dapat memproses atau mengolah data dengan benar. Ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja sistem secara keseluruhan atau bahkan kegagalan sistem. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang sebelumnya dibacakan oleh rekan saya. Toleransi kesalahan dengan model active replication. Pada ini memiliki teknik semua prosesor atau device digunakan sepanjang waktu dan setiap device replikasinya masing-masing sehingga dapat menyembunyikan flaw dengan penuh. Gambar di atas menunjukkan sinyal melalui device A, B, C secara berurutan. Setiap device memiliki 3 replikasi, dan setiap replikasi diikuti sebuah plotter. Setiap plotter memiliki 3 input dan 1 output. Jika 2 atau 3 input sama, maka output sama dengan input. Jika 3 input berbeda, hasil output tak terdefinisi. Misalkan elemen A2 gagal, setiap plotter P1, P2, dan P3M and apakah 2 masukan identik yang benar dan sebuah salah. Tetapi plotter tetap menghasilkan output yang benar untuk masukan tahap berikutnya. Sehingga pada dasarnya efek A2A tidak berpengaruh secara keseluruhan sistem. Contohnya, 1. Server active replication. Misalkan kita memiliki 3 replika server yang identik atau server A, server B, dan server C. Dalam sistem terdistribusi, setiap replika menjalankan perangkat lunak yang sama dan memiliki salinan data yang sama. Ketika permintaan klien masuk,
Permintaan tersebut diteruskan ke semua replika server. Setiap replika secara independen memproses permintaan menghasilkan hasil yang sama. Jika salah satu replika mengalami kegagalan atau tidak merespon, hasil dari replika yang merespon dengan benar digunakan setiap hasil akhir. Dengan demikian, meskipun suatu replika mengalami kegagalan, sistem tetap dapat berfungsi dengan menggunakan replika lainnya. Yang kedua, database active replication. Dalam sistem terdistribusi dengan database aktif replikasi, kita dapat memiliki beberapa replika database yang identik. Ketika permintaan klien untuk membaca atau menulis data masuk, permintaan tersebut didistribusikan ke semua replika database. Setiap replika secara independen memproses permintaan memperbarui data. Jika ada konflik dalam penulisan data, strategi pemecahan konflik seperti mayoritas pemungutan suara atau pemilihan pemimpin dapat digunakan dengan replika aktif. Jika salah satu replika database mengalami kegagalan, klien masih dapat mengakses dan memperbarui data melalui replika lainnya. Toleransi kesalahan dengan model primary backup. Availability. 1. Availability menjamin bahwa informasi dan layanan dapat diakses dan berfungsi dengan benar atau accessible and fungsional pada saat dibutuhkan. 2. Untuk menyediakan jaringan dengan availability yang tinggi, maka harus dijamin bahwa security process adalah handal atau reliable dan responsive. 3. Sistem dan software termasuk sistem security yang modular perlu saling interoperable. 3. Sistem yang mempunyai availability yang tinggi mempunyai karakteristik antara lain mempunyai MTBE atau mean time between failure yang panjang dengan dukungan redundant power supply dan hot swappable module. Integrity. Integrity kebutuhan menjamin bahwa informasi atau software adalah lengkap, akurat, dan otentik. Dengan integrity, orang atau proses yang tak bisa membuat perubahan pada sistem. Untuk network integrity, kita perlu menjamin bahwa minSec yang diterima adalah sama dengan minSec yang dikirim. Ini dari minSec harus lengkap dan tak dimodifikasi. Dan link antara sumber dan tujuan not valid. Connection integrity dapat disediakan oleh cryptography dan routing control. Confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan melindungi informasi sensitif dan penyingkapan atau pengaksesan yang tak berhak. Cryptography dan akses kontrol digunakan untuk melindungi kerahasiaan. Usaha penerapan pelindungan kerahasiaan tergantung pada sensitivitas dan informasi dan kemudian sifat pengamat atau penyusun. Contohnya server primary backup. Dalam sistem terdistribusi dengan model primary backup, terdapat satu server primary yang melayani permintaan dari klien. Selain itu, ada juga beberapa replika server backup yang siap mengambil alih jika server primary mengalami kegagalan. Backup server tetap pasif dan tidak melayani permintaan langsung dari klien. Namun, mereka secara teratur memperbarui status dan data mereka dengan server primary. Jika server primary mengalami kegagalan, salah satu replika backup dapat diaktifkan sebagai primary yang baru dan melayani permintaan klien. Dengan demikian, sistem tetap dapat berfungsi dengan replika backup jika server primary gagal. 2. Database primary backup. Dalam sistem terdistribusi dengan database primary backup, terdapat satu database primary yang bertanggung jawab untuk membaca dan menulis data. Replika database backup secara periodik memperbarui data mereka dengan database primary, memastikan konsistensi data. Jika database primary mengalami kegagalan, replika database backup dapat diaktifkan sebagai primary yang baru dan mulai melayani permintaan klien. Dengan adanya replika backup, data tetap tersedia dan sistem dapat berfungsi bahkan jika database primary mengalami kegagalan. 3. Deteksi kesalahan. Dalam model primary backup, sistem terdistribusi menggunakan mekanisme deteksi kesalahan untuk mengenali kegagalan pada primary.
Mekanisme ini dapat berupa pemantauan terus-menerus atau pemantauan periodik untuk memeriksa kesalahan primary. Jika kegagalan terdeteksi, replika backup dapat mengambil alih peran sebagai primary. Selain itu, sistem juga dapat menggunakan mekanisme pemilihan pemimpin atau mayoritas pemungutan suara untuk menentukan replika backup mana yang menjadi primary baru. Kesimpulannya yaitu toleransi kesalahan merupakan komponen yang penting dalam merancang sistem terdistribusi yang andal. Dengan menggunakan redundansi, deteksi kesalahan, toleransi gangguan, dan mekanisme rekonsiliasi, sistem dapat tetap beroperasi secara stabil meskipun ada kegagalan atau kesalahan pada komponen individual. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.